Beberapa waktu yang lalu di Twitterku ada yang membahas tentang anak FK waktu liburan mending tetap belajar atau menikmati libur. di video ini aku akan membahas caraku lebih menikmati waktu liburanku sebagai anak FK. Sekarang aku semester 5 dan kebetulan sedang liburan semester. Ini liburan waktu kuliah itu cukup lama, bisa 1-2 bulan. Beda sama SMA yang biasanya paling lama cuma 2 minggu. Dulu waktu menjadi mahasiswa baru, aku juga mikir waktu selama ini bisa aku pakai buat kejar materi di semester depan. Tapi ternyata ada beberapa hal yang baru aku sadari setelah melewati beberapa kali libur panjang ini. Aku tidak akan menyalahkan pilihan kalian untuk memilih tetap belajar selama liburan atau menikmati waktu libur. Aku sadar waktu libur yang kupunya adalah hal yang sangat berharga dan harusnya aku bisa memanfaatkan tapi tetap bisa menikmatinya dengan baik. Aku punya pengalaman di satu semester di mana perkuliahan rasanya berat sekali dan aku pengen liburan itu cepet-cepet biar aku bisa istirahat, bisa nggak ngapa-ngapain karena rasanya burn out. Dan ketika libur, aku benar-benar ngabisin libur itu buat leha-leha dan bahkan jeda untuk belajar lagi itu cukup lama. Justru hal seperti itu tidak baik untuk diri. Hal yang menjadi fokusku selama menikmati waktu libur ini, aku ingin meningkatkan value diriku tidak hanya di bidang akademik, tapi skill-skill lain yang memang aku butuhkan untuk mencapai target yang sudah aku susun. Apa yang aku ingin capai dalam 5-10 tahun ke depan dan hal-hal apa saja yang aku perlukan untuk mencapai target tersebut. Jadi kalau kita punya target, kita akan lebih bersemangat dan akan lebih disiplin untuk mencapai hal tersebut. Kita bisa menguraikan hal-hal apa saja yang bisa menjadi batu loncatan sampai bisa mencapai target yang kita inginkan. Misalnya aku ingin nilai TOEFL-ku 450. Itu adalah target minimal yang harus aku capai. Jadi hal-hal yang perlu aku lakukan, aku perlu mengetahui kemampuan di section reading, speaking, listening. Setelah mengetahui nilainya, aku bisa menentukan bagian mana yang perlu lebih banyak waktu belajar dibandingkan bagian yang lain. Kalau tahu kekurangannya dan kita butuh target minimal, kita bisa menjadikan itu tolak ukur untuk sampai ke target itu. Tapi kalau kita nggak punya gambaran sama sekali, akan susah untuk menentukan target yang ingin kita capai. Dan aku akan menggunakan waktu yang kupunya ini untuk lebih mengenal diriku sendiri. Aku mulai tertarik untuk belajar bahasa Jerman dan akhirnya aku ikut kelas bahasa Jerman. Juga meningkatkan bahasa Inggrisku. Aku ikut beberapa tes untuk mengetahui tingkat bahasa Inggrisku. Ternyata section readingnya masih cukup rendah. Jadi aku tahu section yang masih rendah itu bagian mana dan apa saja yang aku perlukan untuk meningkatkan bagian ini. Selain itu, ternyata section listening cukup tinggi. Berarti metode yang sudah aku terapkan selama ini untuk belajar listening itu sudah benar, tinggal lebih giat dan lebih sering dilakukan. Selain itu, aku juga ikut online course. Tapi untuk beberapa waktu ini aku baru mengambil course yang di bidang medical saja. Online course ini bisa meningkatkan literasi dan pengetahuan kita, belajar dari media lain dan dari universitas lain, bahkan tingkatannya internasional. Selain belajar hal baru, selama liburan, screen time di sosial media aku cukup tinggi. Dan hal yang aku tekanin ke diriku sendiri, aku gak boleh takut, insecure, atau ngerasa progresku belum ada sama sekali dibandingkan dengan teman-temanku. Hal-hal kayak gini harusnya ditanggapi dengan cara yang lebih positif. Kayak hal-hal yang emang belum aku bisa dijadikan penyemangat, dijadikan trigger, biar aku mau belajar hal itu. Dan kalau emang aku tertarik atau aku suka, aku bisa lanjutin. Tapi kalau emang gak tertarik, gak suka, aku gak perlu jadi orang yang bisa segalanya, orang yang sama kayak orang lain, bisa A, bisa B, bisa C. Aku harus jadi orang yang tahu apa hal yang aku suka dan bisa enjoy untuk jalanin hal itu. Hal selanjutnya yaitu menikmati libur. Aku bisa pakai untuk lebih sering baca. Belakangan aku lebih sering baca buku walaupun online. Tapi ternyata membaca buku apalagi bahasa asing itu bisa meningkatkan pemahamanku untuk mempelajari bahasa.
Di waktu libur juga aku jadi lebih sering masak, dan ternyata hal-hal seperti itu malah buat kita jadi lebih aktif untuk explore lebih banyak hal. Mungkin kamu bisa coba seperti kegiatan-kegiatan lainnya, gak cuma masak, mungkin dari olahraga, mungkin hal-hal yang belum pernah kamu coba, explore waktu liburan. Kan aku pernah ngabisin waktu liburku dengan traveling ke luar kota. Dan ternyata hal-hal seperti jalan-jalan, refreshing, lebih kenal diri sendiri, ketika kita balik lagi itu rasanya kayak di reset dan plong, jadi siap buat nerima hal baru di semester depan. Aku bakal nerapin ini di semester selanjutnya. Dan hal terakhir yang menurutku sangat penting adalah balance. Jadi ketika kita kuliah, mulai memasuki perkuliahan, tanggung jawab seperti fokus untuk belajar, mengerjakan tugas dengan baik, itu harus balance dengan misalnya ketika kita libur, ya kita istirahat, bisa rehat sejenak, kasih jeda. Itu ternyata berpengaruh bahkan ketika aku mulai semester baru. Ketika aku gunakan waktuku lebih enjoy untuk menghabiskan waktu libur ini, memasuki semester baru itu rasanya lebih excited. Karena rasanya kita di reset lagi untuk menerima hal baru di semester baru. Tapi belajar dan menyicil materi di semester selanjutnya itu juga bisa dilakukan. Dan aku biasanya mulai baca mungkin seminggu atau 2 minggu sebelum masuk perkuliahan. Mulai cari tahu dan baca-baca ringan tentang materi perkuliahan di semester selanjutnya. Jadi dengan aku tahu batasan-batasan diriku, aku jadi gak ngeforsir diriku selama libur. Sampai selama libur malah sakit, padahal ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi libur gak cuma tentang belajar, tapi bisa dipakai untuk kenal diri kita sendiri. Apa sih batasan yang kita punya, gimana cara kita ningkatin value diri kita selama liburan. Mungkin itu aja video kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.